Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakirata wa tadhkira wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الرجال والدلالة على خير وجمع والذات والقلب والصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو يزيد محمد بن علوي المالكي الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه عن سائر الصالحين في الدارين آمين. في كتاب أدب الإسلام في ندم إسرائيل قال. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang seseorang yang saleh. Beliau punya anak masih kecil. Ketika beliau hendak meninggal, beliau memiliki anak sapi, pedet, anak sapi. Beliau orang saleh. Anak sapi itu dititipkan kepada Allah, ditaruh di hutan. Dia berdoa, ya Allah, nanti ini anak sapi saya titipkan kepadamu, berikanlah nanti untuk anakku yang sekarang masih kecil. Kemudian anak itu tumbuh bersama ibunya, menjadi anak yang soleh, anak yang taat kepada ibunya, sudah tidak punya ayah. Ketika anak itu dewasa, ibunya berkata bahwasanya kamu ini tidak punya apa-apa. Ayah kamu punya seekor sapi berada di hutan. Maka sapi itu dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambillah, nanti juallah untuk biaya kamu. Akhirnya sapi itu dipanggil. Sapi itu juga melakukan ujian-ujian kepada anak tersebut, termasuk sapi itu menawarkan kepada anak tadi untuk naik. Anak itu tidak mau dengan alasan ibu saya tidak menyuruh saya untuk menaikimu. Terus sapi itu berkata, apabila kamu menaiki aku, niscaya engkau tidak mampu lagi selamanya untuk mengendalikan. Akhirnya sampai di rumah, ibunya memerintahkan untuk menjual 3 dinar. 3 dinar ditawar oleh seseorang dengan 6 dinar. Anak itu tidak mau karena kata ibunya disuruh menjual 3 dinar. Faqala lahul malaku bikam hadil bakar. Faqala, kemudian berkatalah kepada si Fatan, siapa al-malaku, malaikat, bikam hadil bakar, tuh dengan harga berapa sapi ini? Qala, anak itu berkata, bisa 1 dinar dengan 3 dinar. Wa ashtari, dengan aku memberikan syarat alaika atas dirimu, ridho ummi, kepada ridho ibuku, dengan harga 3 dinar dan ibuku ridho. Faqala lahul malaku, kepada malaikat berkata, laka bagimu sittatu dananir, 6 dinar. Wala tastakmir ummaka, dan janganlah engkau memberitahu ibumu. Faqala lahul fata, faqala, kemudian berkata kepada malaikat yang menyamar sebagai manusia, siapa al-fata, anak muda, lau a'taitani wazna hadaban lam akhudhu illa birida ummi. Lau a'taitani, apabila engkau memberi saya waznaha, yang sesuai dengan timbangannya, daban, emasnya, lam akhudhu illa birida ummi, niscaya aku tidak akan mengambilnya kecuali dengan ridha ibu saya. Wa raja'a, dan pulang sebal fata, anak muda, ila ummi, kepada ibunya. Fa akhbara bisamani, kemudian ia menyampaikan ibunya kepada harga tersebut.
Faqalat lahu, lalu ibunya berkata padanya, irji wa bi'a bi sittati dananira wa la tabi'a illa biridaya. Kembalilah, maka juallah sapi tersebut dengan 6 dinar, dan janganlah engkau menjualnya kecuali dengan ridhoku. Faraja'a biha ila suqi, kemudian ia kembali ke pasar dengan membawa sapi tersebut. Wa atal malaku faqala lahu, kemudian malaikat berkata, datang dan berkata padanya, istakmarta ummaka, kamu minta musyawarah dengan ibumu. Faqala al-fatih, kemudian anak itu berkata, nah, ya, inna amaratni anla ankusaha min sattatin ala ridoha. Ibuku memerintahkanku agar aku tidak menguranginya dari 6 dinar, juga atas ridho beliau. Faqala aku, lalu malaikat itu berkata, inni utika isnai asyara dinaran, sesungguhnya aku akan memberimu 12 dinar. Wala tastakmirha, dan janganlah engkau meminta perintah atau nasihat kepada ibumu. Fa'abal fata wa raja ila ummi, kemudian anak itu tidak mau dan anak itu kembali kepada ibunya. Fa'akhbara bidzalika, lalu ia menyampaikan kepada ibunya tentang hal itu. Faqala lahu ummu, lalu ibunya berkata padanya, innal ladzi ya'tika malakun fi surati adamiyyin, sesungguhnya orang yang datang kepadamu adalah malaikat dalam bentuk anak Adam. Liyujarribaka, untuk mengujimu. Fa idza ataka faqul lahu, maka ketika malaikat itu datang, maka katakan padanya, atamuruna an nabi'a hadhil baqara amla, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini atau tidak? Fa'ala, kemudian anak itu melakukannya. Faqala lahul malaku, lalu malaikat itu berkata, idhab ila ummika faqul laha, pergilah engkau kepada ibumu dan katakan pada beliau, duduk, amsiki hadhil baqarata, peganglah olehmu ibu sapi ini, artinya pertahankanlah, enggak usah dijual dulu. Fa inna Musa ibna Imrana yashtariha minki, sesungguhnya Nabi Musa bin Imran akan membelinya darimu. Liqatilin yuqtalu fi bani Israil, untuk orang yang dibunuh di suku Bani Israel. Fala tabi'a illa bimil'i miskiyadaban, maka janganlah engkau menjualnya kecuali dengan sepenuh kulitnya Baqarah, zahaban, emasnya. Artinya minta emas sebanyak atau seberat sapi tersebut. Wal masku, adapun arti daripada al-masku, al-jildu adalah kulit. Fa'amsakatha, lalu ibu itu mempertahankannya. Wa qaddarallahu ala bani Israil dhabha baqaratin, dan Allah wa qaddara, dan menentukan siapa Allah ala bani Israil dhabha baqaratin, atas Bani Israel untuk menyembelih sapi. Fama zalu yastawsifun al-baqarata, lalu mereka tidak henti-hentinya berusaha menyifati sapi tersebut. Itu ada di surat Al-Baqarah ya.
di surat Al-Baqarah ini. Hatta sifat lahum tilkal baqarah, sehingga disifati bagi mereka sapi tersebut bi'ainiha, dengan sapi itu sendiri. Artinya mereka bertanya, wahai Musa, tanyakan kepada Tuhanmu, sapi apa yang harus kami sembelih? Kan gini ya, ada ceritanya itu ada anak muda. Anak muda itu punya paman, pamannya kaya raya, tidak punya anak. Terus anak ini menunggu pamannya meninggal, gak mati-mati, dengan berharap dapat warisan. Wah, kok lama paman gak mati-mati. Akhirnya pamannya apa? Dibunuh. Akhirnya pamannya dibunuh. Pamannya dibunuh, dia pura-pura tidak tahu. Akhirnya dia mendapatkan warisan. Nah, setelah pura-pura tidak tahu, dia berharap dapat warisan. Akhirnya dia pura-pura tidak terima. Siapa yang membunuh paman saya ini? Ini harus ditangkap, harus diadili, harus dihukum, agar tidak ketahuan bahwa dia yang membunuh. Akhirnya waktu itu zamannya Nabi Musa alaihissalam, mereka bertanya-tanya, tanya saja kepada Musa. Tanya kepada Nabi Musa, terus diceritakan kasusnya. Wahai Musa, terjadi seperti ini. Ini bagaimana solusinya? Terus kata Nabi Musa, Tuhanku memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi, seekor sapi. Andai kata mereka langsung menyembelih seekor sapi, maka sudah cukup. Akan tetapi lagi-lagi Bani Israel itu termasuk orang yang rewel, banyak tanya. Sapi yang bagaimana? Sapi yang tidak pernah digunakan untuk kerja. Terus tanyakan kepada Tuhanmu, sapi yang bagaimana? Warnanya apa? Yang warnanya sofro, faqiul launuha tasurrun nadirin. Yang warnanya keemasan, yang orang melihat itu silau, orang yang melihatnya itu senang. Itu ciri-ciri sapi tersebut. Lalu mereka mencari sapi itu. Ada yang bilang apa? Ini enggak gurau. Ada kasus orang dibunuh kok disuruh nyari sapi. Terus kemudian sapi itu dicari, enggak ada yang punya. Akhirnya di pasar ya ada anak muda itu. Ada anak muda itu, sapinya dijual seberat emas harganya. Harganya emasnya seberat sapi tersebut, atau seluas sebanyak kulit sapi tersebut. Akhirnya disembelih, sapinya disembelih, diambil ekornya diambil, dipukulkan ke si mayit. Mayit itu masih berdarah-darah, masih keluar darah dari tempat ia disembelih itu. Lalu mayit itu bangun, dipukul pakai ekor sapi, terus bangun. Terus ditanya, siapa yang membunuh kamu? Yang membunuh saya adalah keponakan saya yang bernama ini. Langsung dia mati lagi. Lalu keponakan itu ditangkap dan tidak dikasih warisan. Man ta'ajjala syai'an qabla awalihi hujiba bihirmanin. Barang siapa tergesa-gesa melakukan sesuatu, maka dia akan dihalang-halangi, tidak akan mendapatkan sesuatu tersebut. Seperti dia tergesa-gesa mendapatkan warisan dengan cara membunuh pamannya, maka dia tidak akan dapat warisan tersebut. Seperti anak ngaji juga gitu. Anak ngaji itu harus ada jenjangnya. Gak boleh baru mondok belum bisa apa-apa, nahu sorob, tidak bisa langsung saya minta kelas 6 saja, tidak bisa ya. Saya langsung kelas 5, tidak bisa. Kelas 5, kelas 6 itu kelas spesial. Harus udah bisa baca kitab baru kelas 5, kelas 6. Kalau seumpama anak itu belum bisa nahu sorob langsung ke kelas 5, kelas 6, bingung nanti. Disuruh baca, disuruh mengartikan, bingung. Makanya segala sesuatu
ada prosesnya, tahapnya. Famsakatha, fama zalu yastawsifuna al-baqarata hatta wusifat lahum tilkal baqaratu bi'ainiha mukafa'atan lidzalikal fata ala birri bi ummihi. Itu sesuai terhadap anak muda tersebut, ala birri bi ummi, atas kebaikannya kepada ibunya, atas baktinya kepada ibunya, fadlan minallahi ta'ala wa rahmatan, sebagai anugerah dari Allah ta'ala dan rahmat dari Allah. Fashtarauha minnu bimil'i miskiha dzaban, lalu mereka orang Bani Israel membeli sapi tersebut dari anak itu sepenuh kulitnya, dengan emas sepenuh kulit sapi tersebut. Wa darabu bi ba'di ajza'iha, lalu mereka orang-orang Bani Israel memukul mayit itu, memukul dengan bagian dari sapi itu al-qatila, kepada orang yang dibunuh. Ada mengatakan dengan ekornya. Fa hayya, ya-nya berapa itu? 2. Fahuyiyya, lalu dihidupkanlah orang mati itu. Setelah dipukul, dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqama biidnillahi ta'ala, lalu ia bangun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa audajuhu, adapun urat lehernya, tashkhubu daman, itu mengalirkan darah. Wa qala, lalu ia berkata, dan ia berkata, qatalani fulanun, yakni ibnu ammihi, anak pamannya, berarti sepupu yang dibunuh ini. Anak paman, anak paman, kita punya paman, anaknya, berarti sepupu. Ya, yang dibunuh bukan pamannya tapi siapa? Sepupunya. Sepupunya sepupu kaya raya, berharap dapat warisan tapi sama-sama mudanya, ya. Kapan matinya kan? Akhirnya dibunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Fulan telah membunuh saya, yakni ia menghendaki ibna ammihi, pada anak dari pamannya. Tsumma sakata mayitan makanahu, kemudian ia jatuh menjadi mayit lagi di tempatnya. Fahurima qatilul miras, maka orang yang membunuhnya itu dihalang-halangi dari warisan. Wa ilaihi asyara qauluhu ta'ala, dan kepada hal ini firman Allah telah memberikan isyarat, wa id qataltum nafsan fadaratum fiha, ila akhirih. Hadza wa qad waradat asarun katsiratun fi zajri. Hadza wa qad waradat asarun katsiratun fi zajri anil uquq. Nah, ini adalah cerita-cerita tentang uququl walidain dan birrul walidain. Anak ini birrul walidain diberikan emas sebanyak apa? Semuat kulit yang dimuat kulit sapi yang dijual itu. Banyak itu emasnya. Hadza, adapun ini, waqad waradat, sungguh telah datang apa asarun,
asar, beberapa cerita, kasiratun cerita orang-orang, cerita-cerita terdahulu, kasiratun yang banyak fi zajri dalam mencegah anil kufi dari durhaka. Rawan meriwayatkan sebab Bukhari an Abdullah bin Amr. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala berkata sebab Abdullah bin Amr qala berkata bersabda sebab Rasulullah SAW, al-kabairu adapun dosa-dosa besar, al-isyraku billah yaitu menyekutukan Allah, wa uququl walidaini dan durhaka kepada kedua orang tua, wa qatlun nafsi dan membunuh seseorang, wal yaminu al-ghamusu dan sumpah palsu, wa fisayin ini yang dosa-dosa besar menyebutkan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh dan sumpah palsu. Sumpah palsu itu apalagi untuk dagang itu nanti dia akan bangkrut, sulit untuk sukses. Wa fi sahihain dan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Abdullah bin Amrin diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala berkata sahabat Abdullah qala bersabda Rasulullah SAW, minal kabairi sebagian daripada dosa besar satmur rajuli yaitu menjelek-jelekannya seorang laki-laki walidayhi kepada kedua orang tuanya. Apabila seseorang, termasuk dosa besar adalah ketika seseorang mengucapkan kata-kata buruk kepada kedua orang tuanya. Loh, masa ada orang mengucapkan kata-kata buruk, mengumpat kepada kedua orang tuanya? Qalu berkata sebab para sahabat, ya Rasulullah wa Rasulullah, wal yastumu ar-rajulu walidayhi. Apakah ada seorang laki-laki yang mengumpat atau mengucapkan kata kotor kepada kedua orang tuanya? Tidak ada mungkin. Kalau bersabda Rasulullah SAW, iya ada. Yasubu abar rajuli, seseorang mengumpat kepada ayah orang yang lain. Wa yasubbu abahu, lalu orang lain itu mengucapkan kata kotor kepada orang yang mengolok-olok yang pertama. Wa yasubbu ummahu, lalu ia membalas lagi dengan mengumpat ibu laki-laki lain itu. Fa yasubbu ummahu, lalu laki-laki lain itu, ar-rajul itu mengucapkan kata-kata kotor kepada ibunya rajul yang awal, yang pertama. Nah itu, makanya kalau seumpama ada teman yang usil, yang menyakiti hati kita dengan mengolok-olok orang tua kita, nggak usah dibalas, senyumin aja ya, senyumin aja, enjoy aja, ngapain kamu itu, nggak jelas. Nggak jelas, nggak usah dibalas, nanti bertengkar. Nah, ini terjadi pembulian. Naudzubillah min. Kita di sini saudara. Warawa dan meriwayatkan sebab Al-Baihaqi meriwayatkan Ibnu Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala berkata sahabat Abdullah bin Abbas, qala bersabda Rasulullah SAW, man asbah muti'an lillahi fi walidayhi, barang siapa di pagi hari ia taat kepada Allah dalam kedua orang tuanya, asbalau babani maftuhani minal jannah, maka Allah akan membukakan, maka dibagi itu Allah akan membukakan dua pintu untuknya di surga. Fa in kana wahidan fawahidan, maka apabila orang tuanya itu satu, maka pintunya dibuka satu. Wa man asbaha asyan lillahi fi walidayhi, dan barang siapa di pagi hari ia durhaka kepada Allah di dalam kedua orang tuanya, asbalahu baban maftuhani minan nar, maka di pagi hari itu Allah akan membuka untuknya kedua pintu neraka untuknya. Fa in kana wahidan fawahidan, maka apabila
ya durhaka pada salah satu saja, maka Allah akan membuka satu pintu neraka. Qala rajulun wa in zalamahu, walaupun keduanya berbuat zalim kepada anak tersebut. Qala bersabda sahabat Rasulullah SAW, wa in zalamahu, walaupun kedua orang tanya itu berzalim kepada man asbaha ini. Wa in zalamahu diulangi 3 kali oleh Rasulullah. Walaupun kedua orang tuanya zalim padanya, walaupun kedua orang tuanya zalim padanya, walaupun kedua orang tuanya zalim padanya. Sabar, ditahan. Jangan sampai minta apa-apa kepada orang tua tidak bisa ngasih karena benar-benar tidak ada uang, akhirnya nangis, orang tuanya bising, nggak bisa tidur karena tangisannya, orang tuanya lepas kontrol, marah, anaknya dijewer, anaknya kalap, ngambil apa gitu, naudzubillah min dzalik. Makanya ngaji itu penting ya. Kalau kita ngaji tahu ilmu seperti ini. Insya Allah kalau ayahnya ngaji, ibunya ngaji, anaknya ngaji, tidak terjadi seperti itu. Ya, orang tuanya pakai akhlaknya Rasulullah, anaknya pakai akhlaknya Rasul. Insya Allah harmonis. Orang tuanya nggak beliin, kenapa Bu nggak beliin saya? Kenapa yang nggak beliin? Belum ada. Doakan, nanti kalau ada tak belikan. Ayah buat apa? Uang buat apa ya? Ayah kerja buat siapa kalau nggak buat kamu? Anak ayah siapa? Anak ayah kamu. Kebahagiaan ayah itu kalau kamu bahagia. Kalau kamu nggak bahagia, ayah juga sedih. Akhirnya didoakan orang tuanya atau dibantu kerja. Ini ada anak baru datang ke rumah, anak baru datang bilang, Ustaz, saya boleh tinggal di sini, ikut ngaji di sini? Boleh. Sama siapa? Terus saya nggak tanya sama anaknya. Saya bilang ya boleh. Udah tidur sama anak-anak, loker sama anak-anak. Terus saya tanya sama anak-anak yang lain, dia itu siapa? Dia itu sekolah di sana, Ustaz. Dia itu sekolah di sana. Terus profilnya gimana? Dia itu yatim dari kecil, nggak punya ayah. Dia biasanya sepulang sekolah dia kerja di pabrik kerupuk. Dia dapat uang buat makan sama ibunya. Ibunya sakit, kalau sudah berbaring tidak bisa bangun. Nah, kadang berdiri saja minta dibantu. Jadi dia itu tidak punya orang tua, tidak punya ayah, punya ibu tapi sakit-sakitan. Dia cuma berdua. Rumahnya mau dijual belum laku. Saya bilang, terus ibunya sama siapa? Terus kemarin anaknya saya tanya, terus ibu kamu di rumah sama siapa? Sendiri gitu. Nah, terus makannya gimana? Ya kalau dikasih orang ya makan, kalau enggak ya enggak. Ajak ibu kamu ke sini, tidur di sini. Itu di kamar ada di belakang ada kamar, ajak di situ, tidur di situ, kamu rawat di situ sama kamu, nanti makan di sini, kamu waktunya ngaji, setelah itu rawat ibu kamu kalau kamu mau. Kasihan, tidak punya ayah. Terus selama ini kamu tinggal di mana? Tinggal di panti asuhan. Perjalanan orang macam-macam ya. Tapi kadang Allah Subhanahu wa taala
mentakdir seseorang seperti itu karena Allah ingin mendidik mentalnya, ya. Akhirnya mentalnya kuat, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dia mau belajar, mau ngaji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah. Ngaji terus nanti dapat ilmu, insyaallah jadi orang mulia, insyaallah. Jadi orang mulia. Rasulullah tidak punya ayah, ya. Tidak punya ibu, umur 8 tahun kakeknya meninggal. Tapi beliau menjadi orang mulia baik di bumi maupun di langit, baik di dunia maupun di akhirat karena telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah kecil hati. Kita punya Allah. Kita punya Allah. Enak ngomongnya ya. Kita punya Allah, dan jalani itu mau nangis berat. Nah, kalau kayak gini, kalau bisa bantu dibantu. Warawa dan meriwayatkan siapa Al-Bayhaqi, Imam Bayhaqi an Abi Bakr atau Abi Bakr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, kalau berkata siapa Abu Bakr, kalau bersabda sahabat Rasulullah SAW, kullu dzunubi yaghfirullahu minha, semua dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, masya'a, sesuai dengan keinginan Allah, illa uquqal walidaini, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Fa innahu yu'ajjalu li sahibi fil hayati qabla al mamat, karena sesungguhnya durhaka kepada orang tua itu dipercepat siksanya untuk orang yang melakukannya ketika hidup di dunia sebelum mati. Ya, biangkana hidupnya sulit, cari uang sulit, cari kerjaan sulit. Warawal ini menunjukkan sebab wajib menunjukkan pada sebab datang seorang laki-laki Nabi kepada Rasulullah SAW. Maka kemudian berkata rajul itu berkata, Inna abi itajamali, sesungguhnya ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ayah saya itu itajab, butuh ya, butuh ijtaha ya, astagfirullah, sesungguhnya ngantuk ya. Ini ngantuknya ketularan apa ngantuk sendiri saya? Inna abisnya ayasa ijtaha, itu menyimpangkan, menyembunyikan atau mengambil mali kepada harta saya. Ya Rasulullah, ayah saya itu, orang tua saya mengambil harta saya. Allah berkata, bersabda sama Rasulullah SAW, anta, adapun kamu, wa maluka, dan hartamu, li abika, itu milik ayahmu. Kamu gak ada ayah kamu, gak mungkin ada di dunia. Kamu ini milik ayahmu. Kamu gak dikasih makan ayahmu, gak disuapin sama ayahmu. Kamu gak bisa hidup, kamu mati. Kamu sendiri itu loh sebagai harta dari ayahmu. Apalagi hartamu, semuanya itu milik ayahmu. Waqala bersabda sahabat Rasulullah SAW, inna auladakum min atyabi kasbikum, sesungguhnya anak-anak kalian adalah paling baiknya hasil dari usaha kalian. Fakulu min amwalihim, dan maka makanlah oleh kalian dari harta-harta mereka. Ya gitu. Dari harta-harta mereka makan, tidak apa-apa, nggak usah takut dosa. Mereka itu dulu tidak ada. Tidak ada, mereka itu tidak ada. Dia ada gara-gara kalian. Mereka itu hartamu. Warawah dia menunjukkan sebab Tabrani Imam Tabrani Abdullah bin Abi Aufa, dari Abdullah bin Aufa radhiyallahu anhu, kalau berkata sebab Abdullah bin Aufa, kunna inda Nabi SAW, dulu kita berada di sisi Rasulullah SAW, pernah kita berada di sisi Rasulullah SAW. Fatahu atin, lalu datanglah seseorang. Faqala, kemudian ia berkata, syabun yajudu binafsi, faqila lahu qul la ilaha illallah, falam yastati.
yajudu ya. Fatau atin faqala, kemudian berkata siapa atin, syabun yajudu binafsihi. Faqila lahu qul la ilaha illallah falam yastati. Faqala sallallahu alaihi wasallam akana yusalli, faqala na'am. Fanahadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahadna ma'ahu. Fadakhala ala syabi faqala qul la ilaha illallah, faqala la astati. Qala lima, qila kana ya'ukku walidatahu. Terdapat seorang laki-laki, apa yajudu? Ada yang tahu artinya yajudu? Yajudu nafsahu. Nanti kita cari. Yajudu nafsahu, dia kesulitan dalam dirinya, mau meninggal tidak bisa syahadat. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada anak muda itu, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Falam yastati, lalu dia tidak mampu. Faqala sallallahu alaihi wasallam akana yusalli. Rasulullah bersabda, apakah dia dulu salat ketika masih sehat? Faqala na'am. Kemudian orang itu yang datang berkata, iya, dia salat. Na'am. Fanahadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahadna mau. Ada yang mengadu, itu ya Rasulullah, ada orang anak muda sakit, belum bisa meninggal, dia itu tidak bisa syahadat, suruh dia baca syahadat. Kata orang itu, dia tidak mampu ya Rasulullah. Loh, dia dulu sholat? Iya sholat ya Rasulullah. Kok bisa sholat tapi nggak bisa syahadat? Akhirnya Rasulullah bangkit. Kemudian para sahabat juga bangkit bersama Rasulullah. Fadakhala ala syabi, lalu Rasulullah mendatangi anak muda itu. Faqala lahu, lalu Rasulullah bersabda padanya, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah. Faqala la astati'u, saya tidak mampu, kata pemuda itu. Qala, bersabda Rasulullah SAW, lima, kenapa? Qila kana ya'uqu walidatahu, dulu pemuda itu dia durhaka kepada ibunya. Ini di hadis panjang, ada yang panjang ini, ada yang panjang. Terus Rasulullah melakukan trik agar ibunya mau memaafkan. Entah orang ini atau yang lain, wallahu a'lam. Ada yang panjang, ada nanti di belakang. Faqala, kemudian bersabda sahabat Nabi Muhammad SAW, ahayyatun, oh ini terusannya ada. Ahayyatun, apakah masih hidup siapa walidatuhu, ibunya? Qalu, mereka berkata, na'am, ya Rasulullah. Qala, bersabda Rasulullah, ud'uha, panggillah dia, fada'auha, lalu mereka memanggilnya. Faja'at, lalu ibunya datang. Faqala, lalu Rasulullah berkata, hadza ibnuki, ini putramu. Faqala, kemudian wanita itu berkata, na'am, iya. Faqala la ara'aiti law ajaztu naran dokmatan. Rasulullah bersabda kepada ibu tersebut, bagaimana menurutmu? Ara'aiti, bagaimana menurutmu? Law ajaztu, andai kata aku menghidupkan naron, kepada api, dokmatan yang besar. Fakira, laki kemudian dikatakan kepadamu, in syafa'ti lau khalaina anhu, apabila engkau mensyafaatinya maka kami membiarkannya, tidak membakar. Wa illa ahraqnahu bihadhin nar, apabila kamu tidak mensyafaatinya, tidak memaafkannya, maka aku akan membakarnya dengan api ini. Akunti tasfa'ina lahu, apakah engkau wanita mensyafaati untuknya, anak laki-laki tersebut? Qalat
Wanita itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, idan asfa'u, kalau begitu aku mensyafaatinya. Qala, bersabda sabda Rasulullah SAW, fashhidillah, washhidini annaki qad raditi anhu, maka bersaksilah engkau kepada Allah dan bersaksilah engkau kepadaku bahwa sesungguhnya engkau telah meridai anak tersebut. Qalat, wanita itu berkata, Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya ushiduka, bersaksi padamu, wa ushidu rasulaka, dan aku bersaksi kepada Rasulmu, anni qad raditu an ibni, sesungguhnya aku telah meridai putraku. Faqala, kemudian bersabda lau kepada siapa Rasulullah SAW, ya gulamu, wahai anak muda, qul, katakan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiada Tuhan selain Allah, satu-satunya Tuhan, tiada sekutu baginya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusannya. Faqalaha, kemudian pemuda itu mengucapkannya. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkannya dari api neraka. Qala, berkata siapa? Ibnu Hajar, rahimallahu taala, semoga Allah merahmati beliau, fi zawajir, di dalam kitab Az-Zawajir, wa ruya, dan diriwayatkan hadil kisah, cerita ini, bi absata, dengan lebih luas, min hadza, daripada ini. Wa ya, ada cerita itu adalah anna dzalika syabah, bahwa sesungguhnya pemuda itu ismu, namanya adalah Alqamah, anna sesungguhnya Alqamah, karena ada sebab Alqamah katsirul ijtihadi, itu banyak bersungguh-sungguhnya, taati dalam ketaatan, minas salati, berupa salat, wasami, dan puasa, wasedekah, dan sedekah. Pamaridu, kemudian sakit siapa Alqamah, wastadda maraduhu, dan semakin parah sakitnya, fa arsalat imra'atu ila Rasulullah SAW, lalu istrinya mengirim seseorang kepada Rasulullah SAW, anna zawji Alqamah fin nazai, sesungguhnya suamiku yang bernama Alqamah dalam keadaan naza. Fa'aratu an u'allimaka ya Rasulullah bihali, maka aku ingin memberitahumu ya Rasulullah tentang keadaannya. Fa'arsala Rasulullah SAW Ammaran wa Bilalan wa Suhaiban, lalu Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Ammar bin Yasir, Bilal bin Rabah, dan Suhaib. Faqala, dan berkata, umdu ilaihi walakinuhu bisyahada, umdu ilaihi, datanglah kalian kepadanya, walakinu asyhada, dan tuntunlah dia untuk mengucapkan syahadat. Faja'u ilaihi, kemudian mereka mendatanginya Alqamah, fawajaduhu fin nazai, lalu mereka mendapatinya dalam keadaan naza. Waja'alu yulakinuhu, mereka melakukan apa tadi? Menuntunnya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa lisanu la yantiqu biha, adapun lisannya tidak mengucapkan hal itu. Fa arsalu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika, lalu mereka menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW dengan hal itu. Faqala Rasulullah SAW, hal min abawai ahadun hayyan, apakah dari salah satu kedua orang tuanya terdapat seseorang yang masih hidup? Kila, dikatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, lahu ummun kabiratu sinni, ia memiliki ibu yang tua usianya. Fa arsala ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah SAW mengirimkan seseorang kepada ibu tersebut, yaqululaha, agar utusan itu berkata kepadanya, kepada sang ibu, in qadarti alal masiri ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa illa fantadirihi fil manzili hatta ya'tika, apabila engkau mampu, Rasulullah menunggumu, apabila tidak mampu, maka tunggulah di sini di rumah sehingga Rasulullah datang kepadamu. Faja'a ilaiha Rasulullah SAW,
Lalu Rasulullah datang kepada wanita tersebut. Wa akhbara bidzalika. Faja'a ilaiha. Rasulullah. Lalu utusannya Rasulullah, orang yang diutus Rasulullah itu mendatangi wanita itu. Wa akhbaraha bidzalik, dan menyampaikan tentang hal itu. Faqalat. Kemudian wanita itu berkata, sang ibu berkata, nafsi di nafsi al-fida, adapun nyawaku akan menjadi tebusan nyawanya Rasulullah. Apabila Rasulullah dalam keadaan bahaya, saya siap mati untuk Rasulullah. Ana ahaqu bi ityanihi, saya lebih berhak untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan Rasulullah yang kesini, saya enggak sopan, masa Rasulullah disuruh kesini. Saya yang lebih berhak untuk datang ke sana karena saya umatnya. Fatawakka'at wa qamat ala asa. Lalu beliau bertumpu dan berdiri di atas tongkat. Artinya beliau memakai tongkat. Wa atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia mengucapkan salam. Wa radda alaihi salam, dan Rasulullah menjawab salam tersebut. Wa qala, dan Rasulullah berkata kepada ibu tersebut, ya Umma Alqamah, wahai ibunya Alqamah, usdukini, jujurlah engkau padaku. Wa in kadzabtini ja'al wahyu minallahi ta'ala, apabila engkau berdusta padaku, maka wahyu Allah akan datang kepadaku dari Allah Subhanahu wa taala. Kaifa kana halu waladika Alqamah, bagaimana keadaan putramu yang bernama Alqamah? Ini ceritanya gimana? Kok bisa Alqamah sakit, nggak bisa syahadat, nggak bisa meninggal? Ini ceritanya bagaimana? Jujurlah padaku. Kalau kamu nggak jujur, Allah akan tetap memberitahu saya melalui wahyu. Qalat, berkata siapa Ummu Alqamah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kana katsirus shalah. Dulu Alqamah itu sering melakukan salat. Katsirus shaum, ia banyak puasanya. Katsirus shadaqati, ia banyak sedekahnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama haluki, ya Alqamah seperti itu, lalu bagaimana dengan dirimu? Qalat Ummu Alqamah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana alaihi sakhitatun, saya marah pada Alqamah, saya benci kepadanya. Qala, bersabda sahabat Rasulullah, walima, lalu dan kenapa? Qalat ibu Alqamah, ya Rasulullah, kana yusiru zaujatahu wa yasini. Dia itu lebih mengedepankan istrinya dan ia durhaka padaku. Karena menuruti istri, dia durhaka kepada ibu. Makanya ini yang perempuan, bantu suami kalian untuk birrul walidain. Insyaallah kalau birrul walidain, suami itu ya bagaimana nggak sedih ya? Seorang ibu itu ketika anaknya masih kecil, dalam kandungan, ibu sudah tirakat, nggak makan durian, ya, nggak makan nanas, nggak makan apa yang bisa menjadikan keguguran, ditinggalkan, tidak melakukan hal-hal yang membuat anaknya mati di dalam perut, sangat berhati-hati, sangat menyayangi, didoakan, ditirakati, setelah dia lahir dirawat, dimandikan, dicukupi, disenangkan, dicium, dipeluk. Giliran dia punya istri, ibunya dicampakkan, ibunya kecewa. Oh, saya harap dia adalah nanti sandaran hati saya ketika saya sudah tua. Tapi giliran dia mendapat pasangan hidup, dia melupakan saya. Saya kecewa ya Rasulullah. Faqala, kemudian bersabda sahabat Rasulullah SAW. Ini sekaligus teguran terhadap istrinya Alqamah. Mestinya istrinya Alqamah menasihati suaminya agar mengedepankan ibunya. Faqala Rasulullah SAW, inna sufqa ummi Alqamata hajaba lisan Alqamata anis syahadah. Sesungguhnya murkanya ibu Alqamah ini menghalangi lisan Alqamah dari mengucapkan syahadah. Semua qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, ya Bilal, hai Bilal, intalik, pergilah,
wajma' dan kumpulkanlah li untukku khataban pada kayu bakar kasiran yang banyak. Wahai Bilal, kumpulkan kayu bakar yang banyak, kita akan membakar Alqamah. Qalat berkata siapa Alqamah berkata, wa ma tasna'u bihi ya Rasulullah? Apa yang akan engkau lakukan kepada Alqamah wahai utusan Allah? Qala bersabda sahabat Rasul, ahrikuhu bin nar, aku akan membakarnya dengan api. Qalat berkata siapa Alqamah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, waladi, Alqamah itu anak saya. La yahtamilu qalbi an tahriqu bin nari baina yadayya. Hati saya tidak mampu menerima apabila engkau membakarnya dengan api di hadapan saya. Bagaimana saya tega melihat anak saya dibakar di hadapan saya? Saya tidak tega ya Rasulullah. Allah bersabda sahabat Rasulullah SAW, ya Alqamah, wahai ibunya Alqamah, fa'adzabullahi asyaddu wa abqa. Maka siksaan Allah itu lebih pedih dan lebih abadi. Kalau dibakar di dunia saja kamu gak tega, padahal di dunia hanya sebentar dibakarnya. Di akhirat api neraka itu lebih pedih dan lebih lama. Fa in sarraki an taghfirallahu lahu, apabila engkau bahagia membahagiakanmu ketika Allah memaafkan, mengampuni Alqamah, fardi anhu, maka ridailah dia. Fawalladhi nafsi biyadih, maka demi Tuhan yang nyawaku berada dalam kekuasaannya, la yantafi'u Alqamatu bi salatihi, Alqamah tidak bisa mengambil manfaat dari salatnya, wala bisyami, dan tidak dengan puasanya, wala bisadaqati, dan tidak dengan sedekahnya. Madum tiada syafaqatun, selama engkau masih marah kepada Alqamah. Faqalat, kemudian berkata ya Rasulullah, wa Rasulullah, fa inni usyhidullah ta'ala wa malaikatahu, dan sesungguhnya saya bersaksi kepada Allah dan kepada para malaikatnya, wa man hadarani minal muslimin, dan kepada orang yang datang kepadaku dari orang Muslim, anni qad raditu an waladi Alqamah, sesungguhnya saya meridai anakku yang bernama Alqamah. Faqala Rasulullah SAW, intalik alaihi, pergilah kepadanya, ya Bilal, wahai Bilal, fandur hal yastati'u ayyakula la ilaha illallah, lihatlah apakah dia Alqamah mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah, amla, atau tidak. Falala Alqamah tatakallamat bima laysa fi qalbiha haya'an minni, mungkin saja ibunya Alqamah itu berkata dengan kata-kata yang tidak dari dalam hatinya karena merasa malu dariku. Fantalaqa Bilalun fasami'a Alqamata yaqulu min dakhilid dari la ilaha illallah. Lalu Bilal pergi, fasami'a Alqamah yaqulu, lalu ia mendengarkan Alqamah berkata min dakhilid dari dalam rumahnya, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Fadakhala Bilal faqala ya haula. Lalu Bilal masuk ke dalam rumah tersebut dan berkata, wahai orang-orang banyak, inna sukhta Alqamah hajaba lisanahu an syahadah, sesungguhnya murkanya ibu Alqamah itu menghalangi lisannya dari mengucapkan syahadat. Wa inna ridha atlaqa lisanahu, dan sesungguhnya ridhanya ibu Alqamah itu menjadikan lisan Alqamah dapat berbicara, mengucapkan kalimat syahadat. Summa mata Alqamatu min yaumihi, kemudian Alqamah meninggal di hari tersebut. Fa'adarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amara bi ghuslihi wa tafinihi, lalu Rasulullah SAW datang bertakziah, fa amara bi ghuslihi wa tafinihi, lalu Rasulullah memerintahkan untuk memandikan dan mengkafaninya. Tsumma shallallahu wa hadara dafnahu, lalu Rasulullah menyolatinya dan Rasulullah hadir dalam pemakamannya. Tsumma qama ala syafiri qabri,
Lalu Rasulullah berdiri di bibir makamnya Alqamah, di bibir lubang kuburnya Alqamah. Faqala, dan bersabda sahabat Rasulullah, ma'syarul muhajirin wal ansar, wahai golongan muhajirin dan ansar, man faddala zawjatahu ala ummi, barang siapa lebih mengutamakan istrinya daripada ibunya, fa alaihi laknatullah, maka ia akan mendapatkan laknat Allah. Wal malaikatu, dan para malaikat, wan nasi ajmain, dan semua orang. La yaqbalullahu minkum sarfan wala adlan, Allah tidak akan menerima usahanya, sedekahnya, wala adlan, dan tidak menerima keadilannya, illa ayyatuba ila Allah azza wa jalla, kecuali ia bertobat kepada Allah azza wa jalla, wa yusina ilaiha, dan berbuat baik kepada ibu, wa yadruba, dan meminta ridhonya. Faridallahu ta'ala fi ridha, faridallahu ta'ala fi ridha, maka ridha Allah itu di dalam ridhonya ibu. Wa sukhtullahi fi su'diha, dan murkanya Allah itu di dalam murkanya ibu. Dah titik. Warawat al-Malaika Subhanahu wa ta'ala wa ghairu, dan selainnya al-Bihani, wa qad haddatsa bi Abu al-Abbas, dan sungguh hal ini juga diceritakan oleh Abu al-Basalam bi masyadin minal hufadi falam yungkiruhu, diceritakan di sisi banyak penghafal hadis, falam yungkiruhu, dan mereka tidak mengingkari beliau. Annal Awwama ibn Haushab, sesungguhnya Awwam bin Haushab kalau berkata, nazaltu marratan hayyan wa ila janibi dzalikal hayy maqbaratun. Nazaltu, saya berhenti, turun, marratan, di suatu ketika, hayyan, pada sebuah gang, wa ila janibi dzalikal hayy maqbaratun, dan di sisi gang tersebut terdapat sebuah makam. Falamma kana ba'dal asri, maka ketika setelah asar, insyaqqa minna qabrun. Nah ini ya, ada Awwam bin Haushab ini pernah masuki sebuah daerah. Ketika lewat sebuah gang, setiap setelah asar ada makam. Makam itu kalau setelah asar buka. Setiap setelah asar makamnya terbuka. Insyaqqa minna qabrun. Falamma kana, maka ketika ada badal asar setelah asar, insyaqqa, terbuka, minna, dari makbarah tersebut, apa qabrun, kuburan. Fa kharaja rajulun ra'su himarin, lalu keluarlah kepala seorang laki-laki dengan berbentuk kepala himar. Wa jasadu insanin, sedangkan dan jasadnya adalah jasad manusia berkepala kuda. Fana salasa naqatin, dan ia bersuara dengan 3 kali suara, ya, seperti suara kuda. Seman tabaqu alaihil qabru, kemudian menutup lagi atas laki-laki itu kuburan tersebut. Setelah 3 kali terus dia masuk, ditutup lagi.
Fa'idan ajuzun tagzilu sya'ran wasufan. Lalu kemudian terdapat wanita tua yang menenun atau apa? Mengkelabang apa? Tagzilu, menenun sya'ran pada rambut, ausufan atau suf, bulu. Faqalat imra'atun, lalu wanita itu berkata, taratil kal ajuza, taratil kal ajuza, qultu malaha, kamu tahu, imra'atun ya, kamu tahu siapa wanita tua itu? Qultu, saya berkata, malah ada apa dengan dia? Qalat tilka ummu hada, ibu tua itu adalah ibunya, ibu itu adalah ibunya ini yang punya kuburan ini. Ini yang tadi keluar itu anaknya. Qultu wa ma kanat qissatu, saya bertanya, bagaimana ceritanya? Qalat, wanita itu berkata, kana yashrabul khamra, dulu laki-laki itu meminum arak. Fa idza raha taqulu lahu ummu, ketika anak itu pergi, roha ya, roha pergi, taqulu lahu ummu, ibunya berkata padanya, ya bunayya, wa anakku, ittaqillah ila mata tashrabu hadhil khamra, wahai anakku, bertakwalah engkau kepada Allah, sampai kapan engkau akan meminum arak ini? Fayaqulu laha, lalu laki-laki itu berkata kepada ibu tersebut, innama anti tanhakina kama yanhikul himaro, oh kamu itu selalu bersuara sebagaimana suaranya himar. Ibunya dibilang himar. Qalat, berkata siapa famata, qalat berkata siapa perempuan itu yang bertanya tadi, bukan ibunya, famata ba'dal asri, lalu laki-laki itu meninggal setelah asar. Qalat berkata siapa imro'ah, faya yanshaku anul qabru ba'dal asri kulla yaumin, bahwa yanshaku anhu al qabru, maka orang itu kuburannya terbuka setelah asar setiap hari. Fayan haku salasa naqatin, lalu ia bersuara 3 kali. Semayan hiku alaihil qabru, semayan tabiku ya, semayan tabiku, kemudian tertutup atasnya kuburan tersebut. Masih lama. Kalau kita maka tidak boleh tidak, artinya harus insan bagi seseorang ayat terja untuk menjaga min ukukil walidani, dari durhaka kepada kedua orang tua, yastaiz dan bersungguh-sungguh fi birima dalam berbuat baik kepada kedua orang tua, wa in kana musyrikani, walaupun keduanya itu musyrik, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, apabila keduanya berusaha keras untuk agar kalian menyekutukanku, ma laisa laka bi ilmun, ma laisa laka bi ilmun, perkara yang tidak ada bagimu pengetahuan, fala tuti'huma, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Kalau disuruh menyekutukan Allah, tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan temanilah keduanya di dunia dengan baik walaupun beda agama. Tapi kalau kita sayang kepada orang tua, kita rayu sebisa mungkin untuk masuk Islam. Wa fi sahihaini, dan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Asma binti Abi Bakar, diriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha, kalau berkata siapa Asma, Sayyidah Asma, qadimat, datang ali atas diriku siapa ibuku, wa sedangkan beliau musyrikatun, adalah wanita yang musyrik, fi adi Quraisy, di masa Quraisy sebelum hijrah,
Fakultu kemudian saya berkata, ya Rasulullah, inna ummi qadimat, sesungguhnya ibuku datang alayya atas diriku, wa ya raghibatun, sedangkan ia raghibatun sangat sayang. Afa asiluha, apakah aku menyambung hubungan dengannya? Kalau bersabda Rasulullah, na'am siliha, ya sambunglah ia ibumu. Summa idza mata, kemudian ketika meninggal, titik, selesai hadisnya ya. Itu ketika ibu masih hidup. Summa idza mata, kemudian ketika keduanya sudah meninggal, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua ketika sudah meninggal? Ya birru ma bisalati alaihima, berbuat baik kepada keduanya dengan menyolati keduanya, wal istighfaru lauma, dan wal istighfari, dan dengan memintakan ampun lauma untuk keduanya, wa nawi dzalika, dan yang semisal dengan hal itu, membacakan yasin, tahlil, mendoakan, bersedekah atas nama beliau. Rawah meriwayatkan sahih Abu Dawud an Abi Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, baina nahnu inda Rasulullah SAW, ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, ija'ahu rajulun min Bani Salamah, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Faqala ya Rasulullah, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarru atau abarru huma bihi ba'da mautihima. Wahai Rasulullah, apakah masih tersisa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, sesuatu yang harus aku perbuat kebaikan, yang harus aku berbuat baik kepada keduanya dengan sesuatu itu setelah keduanya meninggal. Wahai Rasulullah, ketika kedua orang tua kami sudah meninggal, apakah ada sesuatu yang harus kulakukan untuk berbakti kepada keduanya? Qala, bersabda Rasulullah, na'am, iya, as-salatu alaihima, yaitu menyolati atas keduanya, wal istighfaru lahuma, dan beristighfar kepada keduanya, wa infadu adihima min ba'dihima, dan melaksanakan janji keduanya setelah keduanya meninggal. Kalau masih punya janji, tepati janji kedua orang tua. Wasilaturahimi, dan menyambung tali persaudaraan, famili, allati la tusalu illa bima, yang tidak disambung kecuali dengan keduanya, saudaranya ayah, saudaranya ibu, paman, bibi, sepupu. Wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman dari keduanya. Wa yazamu lil aki idza mata walidahu, dan wajib bagi anak yang durhaka ketika kedua orang tuanya sudah meninggal, ayyad wa yastaghfirullah, untuk mendoakan dan meminta ampun atas nama keduanya, hatta yaktubahullahu baron, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencatat ia sebagai anak yang berbakti. Rawi meriwayatkan sebal Baihaqi, Imam Baihaqi, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, innal abda la yamutu walidahu, sesungguhnya seorang hamba niscaya telah meninggal kedua orang tuanya, au ahaduma, atau salah satu dari keduanya, wa innahu lauma la'akun, dan sesungguhnya hamba itu durhaka kepada keduanya, fala yazalu yad'ulahuma, lalu ia tidak henti-hentinya mendoakan keduanya, wa yastaghfirullah, dan memintakan ampun untuk keduanya, hatta yaktubahullahu baron, sehingga Allah Subhanahu wa taala mencatat anak tersebut sebagai anak yang birrul walidain. Haula muskilatiz zawaj, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana